Halo pendengar, bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh teman saya Carrie dalam acara Oasis, obrolan asik seputar Injil Surgawi. Wah, Ker, Mhm. kayak nih hari ini ingin ngobrol ya tentang sesuatu yang namanya pertolongan Tuhan. Wah, Nah, jadi yang namanya pertolongan Tuhan itu pasti kita semua ngalamin ya. betul. Itu baik itu kecil pertolongannya atau besar atau secara sederhana atau extraordinary atau yang sekalipun yang nggak masuk akal, Betul. ya kan? Pokoknya yang kita tidak bisa membatasi cara Tuhan menolong kita ya. Tuh. Masalahnya kadang kita tidak percaya tuh. Itu udah big problem dalam kehidupan kita gitu. Betul. Dengan cara Tuhan yang tidak masuk akal kepada manusia, ya nggak sih? Betul. Jadi maksudnya ya yang nggak masuk akal tuh Iya. misalnya kayak Tuhan itu menolong, Yesus itu menolong Petrus berjalan di atas air mau Iya. tenggelam, ya Iya. kan? Itu kan nggak masuk di akal, mana ada orang secara hukum dinamika juga nggak bisa, ya kan? Nah, terus kemudian mencelikan mata yang buta, kan kalau itu kan mesti di laser apa ini dengan air ludahnya. Itu kan nggak ada di otak kita kan. Penyakit kusta disembuhin Wah, cuman mandi apalagi di itu. Sungai Yordan yang Benar. begitu kotornya, ya Ya, kan? ya, Nggak ya. masuk akal gitu loh. Dan masih banyak lagi gitu kan. Betul. Makanya Tuhan itu pasti dia melakukan apapun caranya, bahkan yang dia sampai mau mati di kayu salib hanya untuk apa? Menolong kita. Wah, luar biasa ya. Nah, hari ini tuh ada narasumber kita yang hadir bersama kita ya di studio kita gitu ya, yaitu Pastor Yung Susilo. Beliau adalah salah satu elders dari Jakarta City Blessing. Halo Pastor Yung. Halo, Halo Pastor. Kak Kerry, Kak Halo, Dewi. apa kabar nih Pastor nih? Baik, luar biasa hari ini nih ya. Selalu sukacitanya deh Pastor Yung. Selalu kita sukacita dalam Tuhan. Pastor, kita tuh lagi ngobrol-ngobrol tentang pertolongan Tuhan yang Iya. tidak biasa kita batasi dengan akal pikiran manusia gitu. Yang diambil di ayat Yesaya 43 ayat 16 yang berkata, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Wow, kata-katanya sangat ini ya. Iya, itu di luar pikiran kita tuh. Kiasan ini ya. Bukan kayak real Betul, ini ya. bukannya nyata Iya ini kan nyata nih, ini kayaknya ini cuma Betul. peribahasa yang ya inilah. Iya, Ya. Tapi itu yang tadi gimana? Kak Dewi ngomong banyak loh. Hmm. Tuhan melakukan yang luar biasa, ada kusta, ada Iya. jalan di atas air, Iya. ada macam-macam semuanya. Heeh. Itu Itu seakan-akan semuanya nggak masuk akal, nggak real. seakan-akan Tuhan apa tuh? Apa? Tuhan akan go all the way, Tuhan akan melakukan apapun juga Betul. untuk menolong Kita. anak-anaknya. Betul. Kita. Nah. Itu loh jawabannya Yes. topiknya. Iya. Siapa sih yang mau jalan di laut? Nggak ada tuh orang Nggak mau jalan ada. di laut ya. Iya. Nggak Ada pakai jembatan. Ini Iya. jalan di laut ini nih. Nggak ada nih. Iya, Seberapa iya. panjang? Sepanjang-panjangnya lah inilah. Jadi apa Tuhan maksudnya Tuhan bilang? Iya. Apapun akan aku lakukan Betul. untuk menolong anak-anakku. Tidak terbatas cara, tidak terbatas waktu. Benar. Ini Wah. zaman dulu jangan ngomong dulu ini nih. Iya. Dulu pada orang Israel ya, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir kan, dibikin Wah. jalan di tengah-tengah Iya. laut. Betul, Ya. dibelah. Dibelah. Lautnya dibelah. Iya. Air bah gitu menutup para tentara Mesir yang mengubur Iya. mereka. Tuh. Benar. Dan Udah dibelah dia bisa menyatuin lagi. Sekarang di sini gali PLN aja. udah dibolongin nggak Masih somplak-somplak ya. nggak beres-beres, nggak beres-beres ya ini. Gitu kan. Bisa ke situ ya. Aduh, Itu buatan manusia ya. manusia. Manusia itu nggak bisa Aduh. beres. Makanya Tuhan, bagi Tuhan ini anak Israel ya udah dibebaskan, musuhnya dihancurkan lagi. Dan yang hebatnya di ayat selanjutnya, Yesaya 43:18, firman-Nya berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman dulu-dulu. Maksudnya apa tuh? Gimana? Maksudnya apa sih Tuhan bilang? Jangan Tuhan, ingat. nih orang Israel nih ya diceritain nih. Bapak, kamu dulu nyebrang itu loh. Iya. Laut loh melalui jalan darat loh ini loh. Jalan ada, tiba-tiba laut ada jalan. Tiba-tiba yang mengubur kita dihancurkan oleh Iya. air bah semuanya. Tapi Tuhan bilang jangan Jangan ingat-ingat diceritain lagi. Iya. Kenapa sih? Heeh. Karena Tuhan akan memberikan pertolongan yang lebih hebat lagi kata Tuhan. Nah itu yang susah tuh biasanya ya. Kita biasanya udah mengalami mujizat A. Iya. Nah kita waktu mengalami masalah kita kepengen kok yang A lagi. Nah. Sehingga fokus kita di A, Di A terus ya. gitu. Itu bener loh Kak Dewi itu. Betul. Iya. Orang kan mikir kan Iya. Tuhan tuh konsisten kan jadi kan. Betul. Kalau nolong orang pasti standarnya gitu-gitu aja. Jadi standar ya. Standar kan. Iya, Kalau dulu iya, saya iya. doa 5 hari, berarti ada masalah saya doa 5 hari 5 lagi. hari. Harus sama ini nih. Itulah manusia ya. Itulah manusia. Iya, Karena iya, mereka iya, harus iya. konsisten pilih yang sudah terjadi dalam hidup saya
Ya. Itu yang akan saya lakukan lagi. Padahal Tuhan kita nggak begitu Tuhan ya. kita tuh bukan Tuhan gitu. Tuhan Ya. kita tuh memberikan kita berkat yang baru setiap hari. Amin, Wow. amin, betul, 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 Ya, betul. lihatlah burung-burung di udara ya. Setiap hari itu dikasih makan sama dia, nggak cuma hari-hari tertentu. Betul. Ya, 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 makannya bisa kemana? Gak tempat yang sama, kemana-mana dikasih makan burung-burungnya. betul. Tapi Tuhan kita tuh memberikan kita apapun yang kita perlukan pertolongan, Hmm. Dia akan memberikan pada anak-anaknya tangannya loh. Untuk membantu anak-anaknya apapun itu. Yes, yes, Ya, kita yes, kan yes, yes. Lihat satu firman ya mengenai Lot itu ya. 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 Siapa yang tahu Lot? Semua tahu Lot. Ya. Lot tinggal di kota Sodom Hmm. dan Gomora ya. Ya. Dan Lot dan keluarganya adalah satu-satunya keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan dari penghancuran kota itu. Ya. Dan Tuhan itu go all the way untuk menyelamatkan keluarga Lot ini nih. Ya, keluarga dari Abraham bilang ya ada orang benar, ya Lot namanya. Iya, iya. Kalau Tuhan akan menyelamatkan, He will go all the way. Dia akan melakukan apapun juga. Betul. Dia Betul. akan mengirimkan malaikatnya kepada Ya. Lot untuk Betul. hanya khusus apa? Menolong Lot sekeluarga. Nggak ada yang lain. Iya, iya, iya. Dibuat iya, rencana yang luar biasa. Kejadian 19:17 dikatakan, sesudah kedua malaikat itu menuntut mereka sampai keluar, berkatalah seseorang pada yang lain, Lot, larikanlah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, dari sini kata-katanya saya belajar ya. Nasihat ke Lotnya ada lari, Ya. jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, lari ke pegunungan. Oh, itu kita bisa apply semua dalam kehidupan kita, dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita juga untuk bertumbuh dalam segala hal. Dia bilang Lot lari. Siapa sih nggak ini ya lari? Artinya apa sih? Berlari-lari dalam Tuhan. Oh, bukan berlari dalam Bukan. kenyataan ya? Tuhan nggak mau Bukan kita lari dari kenyataan. Tuhan nggak mau kita tuh kendor dalam firman Tuhan. Dia mau Iya, kita tuh benar. bukan dengan kekuatan kamu berlari loh. Paulus berkata kan, aku berlari-lari ya mencapai tujuan akhir itu. Ya, betul. Firman Tuhan berkata di Yesaya bahwa kita tuh mendapat kekuatan seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bukan kekuatan daripada sayapnya Raja Wali, tapi Ya. kekuatan daripada angin yang naik ke atas. Iya. Tuhan mau kita bertekun dalam pengajarannya. Itu berlari maksudnya. Yang kedua, Tuhan berkata, jangan berhenti. Tuhan mau kita tuh jangan berhenti. Iya, di biasa tempat kita kalau kita. udah mentok masalah udah berhenti. Berhenti. Udah dah. Give up ya, give up ya. Give up. Udah dapat berkat sini, Ya, berhenti. ya, ya, Oh, udah cukup Tuhan, Iya. udah berhenti. Ya itu kan. Ya. Padahal Tuhan menyediakan yang lebih lagi ke depannya lagi. Tuhan mau kita tuh terus berlari untuk mencapai tujuan kita, ya. Dan jangan menoleh ke belakang. Orang-orang tuh sering banget menoleh ke belakang. Iya, apa tuh maksudnya tuh? Ya, Menoleh ke walaupun belakang tuh. ke belakang itu mengingat itu nggak bisa move on. Nah, itu tuh sekarang tuh, move on tuh. Dia lihat masalah ini belakang. Kalau masalah saya ikat saya terus, gimana ya? Betul. Pertolongan Tuhan dulu saya nggak dapat, sekarang juga nggak dapat lagi nih. Betul tuh. Jadi mikirnya tuh selalu negatif Betul, terus. nggak bisa move on benar, udah gitu. Jadi just memang rajin ke gereja tapi stuck di sana-sana aja. Iya. Spiritualnya nggak maju-maju karena mereka bilang, wah Tuhan sudah melakukan yang begitu, saya nggak ditolong. Sekarang mungkin begitu lagi, Nggak ditolong lagi. nggak gitu ditolong prinsipnya. lagi. Waduh, that's true. Dan yang terakhir Tuhan bilang kepada That's Lot true. adalah lari ke pegunungan. Wah, masih gunung, susah naik gunung loh. Betul. Hah, Betul kan? kita hiking itu ingat Capek nggak, susah, banget. terjal, capek kaki kalau nggak stamina-nya kuat nggak mungkin Iya, bisa itu berhenti. maksudnya gimana? Sesak Maksudnya napas. apa sih? Aha. Gunung tuh mempunyai arti yang khusus dalam Tuhan. Tuhan memilih murid-muridnya itu, 12 muridnya, Aha. di gunung loh, di bukit loh, itu loh. Bukan di dataran loh, di gunung. Gunung adalah tempat bersemayam Tuhan. Ya, itu artinya apa sih? Iya. Tuhan mau kita tuh percaya pada Dia, melihat pada Dia loh. Oh, Di atas. Look up to Look him up gitu to ya. Him. I see. Ya, jadi jangan kita lari lah, jangan kendor dalam kehidupan kita. Ya, Jangan ya, berhenti, ya. jangan menoleh ke belakang, dan lari ke pegunungan. Carilah Tuhan senantiasa. Lihatlah Dia, tangan Dia tidak pernah terlalu jauh pada diri kita. Wow. Ada kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ya, Ada feeling yang amazing di atas gunung. Gunung Ya. itu melambangkan closer to God. Ya, kita mendapat kekuatan yang lebih lagi daripada Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan selalu membuka jalan-jalannya. Betul. Apapun Dia akan Wow. lakukan. Amin. Jangan membatasi Tuhan. Ya. Jangan kita mikir begini nih, begini. Iya. Wah, masalah saya udah berat banget. Kayaknya udah nggak bisa nih ini. Iya. Tuhan bisa membalikan masalah kita dengan luar biasa, dengan Wow. gampang sekali. Secara manusia memang susah dimengerti ya. Aduh. Kayaknya itu Iya.
apa seperti nggak real Iya. apa yang dikatakan itu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi seperti Pastor Yung bilangin, karena kita tidak membatasi Tuhan, sebenarnya yang real itu kita itu bisa melihat apa yang lebih real daripada real. Itu luar biasa. Iya. Apa yang tidak real yang gimana? Apa yang real kita lihat menjadi lebih nyata. Wow. Yang kenyataan itu, kenyataannya kan susah kan, Iya, kita pikirnya benar. kenyataannya nggak mungkin ya kan. Betul. Tetapi kita bisa, kalau ada Roh Tuhan itu tadi, kita itu bisa melihat yang nyata itu lebih nyata lagi. Nah, apa yang kita nggak bisa bayangkan jadi nyata Iya. di depan kita. Ya karena apa? Ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yes. Dia akan Wow. membuat jalanan di lautan. Wow. Saya banyak Betul. kesaksian ya. Saya ingat dulu kesaksian waktu saya tuh pernah daftar visa green card di Amerika loh itu loh. Di Amerika tuh saya tinggal 10 tahun tidak pernah mati lampu. Mati lampu di Indonesia mungkin agak Jarang. sering ya. Iya, kalau di sana- Tapi di luar negeri itu jarang sekali. Malah nggak pernah. Gas- Saya juga itu nggak gas- pernah. Orang yang tinggal 20 tahun nggak pernah mati Iya, Nggak lampu. pernah, saya juga nggak Iya. pernah ngalamin. Itu suatu yang mustahil terjadi di negara-negara maju ya. Iya, Itu saya suatu hari cek Bapak mau daftar green card, banyak masalah, banyak ini. Mati lampu pada saat itu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Lampu mati di gedung imigrasi. Saya juga syok, semua orang juga syok. Iya, Tapi efeknya apa kan mati lampu? good for you ya. Efeknya karena yang datang udah membludak Aha, banyak sekali. aha, Waktu lampu nyala, yang di dalam tuh udah kewalahan setengah mati. aha. Mereka main cap-cap-cap aja. Udah membludak waktu mati lampu kan nggak boleh masuk pintu. Aha. Waktu pintu dibuka, itu kan pada dorong-dorongan semuanya ya. Mau nggak mau mereka tuh harus proses secepat-cepatnya. Jadi nggak ditanya nggak Dari diapain tanya, ya. saya ingat firman Tuhan kalau itu. Jalanan aja dibuat di laut. Wow. Masa that's masalah mati good. lampu aja kamu khawatir. Mati lampu Tuhan bisa lakukan di negara maju. Wow, itu luar biasa sih. Wah, Itu itu lucu real sih. story, real story banget. Dalam waktu setengah jam saya udah keluar. Aduh. Sudah dapat green card-nya, nggak Iya. ditanya macam-macam. Karena apa? Ya karena ada pressure keramaian sekali ya itu ya. Saya ingat firman Tuhan makanya. Orang Israel bisa aja keluar dari Laut Merah, bisa nyebrang lautan. Masa yang ini saya nggak bisa sih? Padahal sebelumnya mungkin dia udah deg-degan kali. Deg-degan namanya. Aduh, diterima apa enggak? Aduh, bisa apa enggak? Mana Terus mungkin segala Tuhan, saya lihat ke belakang kayak nggak ada orang yang begini nih ya. Kalau lihat ke belakang kayaknya nggak pernah terjadi begini. Betul. Mau pulang lagi, aduh, kayak mau pulang lagi lah. Desek-desekannya begitu, kayaknya Iya, udah mau stop aja susah. gitu. Udah gak mau maju loh itu loh. Iya. Tapi Tuhan berkata, maju terus. Percaya aja, percaya saja. Itu seperti saya naik gunung kan Look itu kan. up, lihat Look ke atas. up. Siapa yang bersama kamu? Bukan lihat di bawah yang yang berantakan itu. Look up itu bukan berarti kita santai loh. Karena Ah. kita ada mengalami pergumulan loh. Naik gunung itu nggak santai. Betul. Iya, Setiap benar. langkah itu perjuangan loh. Betul. Setiap langkah Iya. satu langkah, That's true. satu langkah, Betul. satu langkah. Iya. Tapi Tuhan bilang step by step. Iya. I see. Nah, lebih lucunya ya kalau itu menjadi satu lifestyle kita atau sudah menjadi keinginan kita, itu kita bisa menikmati walaupun Wah. susah. Itu yang Langkah menikmatinya demi susah ya. Iya kan? Itu. Terus tiba-tiba itu kita bisa sampai di atas dan Iya, menikmati iya, iya. betapa indahnya itu kalau udah di atas gunung. Luar biasa. Nah, itu luar biasa. Udah sampai tuh. di atas kita tuh udah Benar. nggak mikir yang lain Iya. lagi, semuanya Iya. perjuangan kita, perjuangan Udah dorong mendorong itu loh. Udah nggak Iya, dimikirin iya, lagi. iya. Yang kita mikir, wow Tuhan, you are so good Tuhan ya. That's true. Saya aja yang begini, Engkau Betul. berikan yang terbaik. Apalagi orang lain Tuhan. That's true. Jadi anak-anak Tuhan diberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pikir sempit, jangan pikir kecil. Betul. Tuhan akan go all the way. Apapun Amin. akan dia Amin. lakukan untuk menolong anak-anaknya. Amin. Supaya anak-anaknya bisa melihat kemuliaan dia. Yes, Bukan yes. mendapatkan, wah enak nih Tuhan dapat berkat, dapat ini, dapat ini. Supaya nama Tuhan tuh dimuliakan. Betul. Supaya kesaksian kita bisa membangkitkan banyak orang. Amin. Ya, Yes. nah itu adalah tujuan Tuhan pada kita. Berarti dengan katanya pertolongan Tuhan itu sempurna lah ya. Gitu ya. Sempurna. Betul. Gimana caranya kita nggak tahu, caranya Tuhan yang Cara tahu. Tuhan. Percaya Yes, yes. saja. Percaya saja gampang kan itu kan. Iya. Dan di ayat yang terakhir saya share yang tadi Mhm. Yesaya 43:19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Something new. Artinya apa? Berkat Tuhan tuh baru setiap hari. Yes, itu kuncinya
Ya, benar-benar. Bukannya berkat Tuhan itu aja. Ya, nggak ada bosan lagi Tuhan lah. Betul. Selalu fun, excited. Benar. Ya. Karena dia akan membawa kita ke Betul. tempat yang lebih tinggi lagi, Betul. lebih tinggi Tinggi lagi, lagi. makin tinggi lagi. Yes. Berarti ada Makanya perubahan hidup Perubahan hidup. ya. Yes, Dan yes, apa? yes. Pengenalan akan dia makin lebih sempurna, Yes. lebih sempurna lagi. Wow. Dan sekali kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, siapa dia dalam kita, siapa kita dalam Tuhan, wah itu adalah suatu feeling yang sangat luar biasa. Yes, seperti orang perempuan Samaria. Kalau itu tuh kamu percaya seperti dia haus, Ya. dia bilangin, Tuhan bilang ada mata air di dalam mengalir keluar. Itu hidupnya tuh begitu indah, tidak pernah kekurangan, tidak pernah haus lagi. Yes, yes. Gitu ya Pastor ya? Waktu perempuan Samaria itu merasa stres banget hidupnya kan. Iya. Pada Tuhan bilang begitu, dia langsung berubah loh. Langsung dia ke kota-kota dia langsung berseru-seru Udah gak tahu dengan malu sukacita loh. Benar. Yang Itu tadinya tadinya takut, stres, depres ya. Hmm. Dia bisa bersuka-cita. Itu sama seperti orang naik gunung setengah mati, satu langkahnya setengah mati, Yes, setengah betul. mati. Udah sampai di atas, Iya. dia tuh lupa semuanya. betul, yang ada dia selfie. Dia selfie, dia tuh semua Sudut. semua capeknya tuh Iya, lupa iya. loh. Hilang ya. Hilang. Sekali kita That's true. mengenal siapa Tuhan ya, semua yang di belakang tuh kita udah nggak, Betul. That's true. udah nggak Nggak ingat lagi sama kita. kita nggak bandingin Nggak lagi. begini lagi, udah nggak ada apa-apanya lagi lah. Juga ya. Nggak ada Benar apa-apanya juga, lagi. benar juga ya. Mengenalkan Tuhan tuh luar biasa. Dia satu-satunya, He is the only one. Dia itu satu-satunya bagi hidup kita. Nggak ada tambahannya. Kalau nasi goreng istimewa ada tambahannya ceplok telur di atas. Ini udah nggak ada, udah Komplit. Sempurna, luar biasa Tuhan kita. Wow, that's good Pastor Yung. Terima kasih loh. Ada Ya, pemayan baru nih. bener. Berarti kita benar udah di pertolongan Tuhan tuh sempurna adanya Ya, buat kita ya. Amin. Amin. Thank you Pastor Yung. Wah kan, jadi kalau kita melihat dan dengar yang kayak gini-gini, itu membuat mata kita itu tidak bisa lagi melihat membandingkan dengan yang lain. Pertolongan dia lebih bagus. Kalau kita mau cari pertolongan di mana lah, di sini, di situ, ya kan? Nggak ada lagi, udah nggak bisa lagi, kita nggak bisa ngomong lagi. True. Hanya dia, makanya dikatakan cuman dia yang satu-satunya bisa menolong, mau menolong dan mau memberikan yang terbaik, Amin. ya kan? Nggak ada yang diumpet-umpetin, tetapi dia selalu memberikan something new, sesuatu yang baru yang tidak pernah kita pikirkan. Yes. Itulah yang disediakan. Amin. Amin. Nah, karena waktu kita harus berhenti sampai di sini. Bagi para pendengar setia Oasis, jika ingin berdoa, didoakan dan ingin bertanya sesuatu yang belum dimengerti, silakan menghubungi kami di nomor berapa, Ken? 0818 07 488 489. Saya ulangi kembali. 0818 07 488 489. Oke, kita tutup dalam doa, Ken. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa di episode Oasis berikutnya. Jika Anda yang mendengar dan diberkati, silakan share kepada teman-teman Anda lainnya. Amin.